Yes. Salam sejahtera buat kita semua. Siang ini kami akan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi di desa Siwolong-Polong, Kampung Kapa, Kecamatan Mantiro Sopo, Kabupaten Pindrang. Jadi dasar yaitu laporan polisi nomor 8 tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023. Jadi kejadiannya pada hari dilaporkannya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2023. Adapun korban anak yang menjadi korban ada 11 orang. Jadi untuk sementara ini anak yang sudah diambil keterangan ada 11 orang. Masing-masing umurnya antara 5 sampai dengan 11 tahun. Jadi profesi yang menjadi korban ini adalah pelajar TK dan SD di Desa Siwolong-Polong. Kemudian saksi yang sudah kami ambil keterangan sebanyak 13 orang termasuk korban, dan hasil pemeriksaan kami juga sudah menetapkan 1 orang tersangka inisial YA. Jadi inisialnya YA, pekerjaan petani, umur 43 tahun, alamatnya di Kampung Kapa, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mantiro Sopo, Kabupaten Pindrang. Kemudian dapat kami jelaskan kronologis kejadiannya itu berawal dari salah satu orang tua korban ini merasa ada yang aneh dengan apa yang dialami oleh salah satu korban, di mana setiap malam anak korban tersebut itu mengeluh kesakitan pada kelaminnya kalau pada saat buang air kecil. Kemudian pada saat itu orang tua korban membujuk anaknya, bertanya ada apa, dan dari situ terungkaplah sang anak ini menceritakan bahwa dia telah dicabuli oleh tersangka. Jadi selain terhadap dirinya, dia juga menjelaskan bahwa yang dicabuli itu selain dirinya ada beberapa orang, sehingga terungkaplah sampai dengan 11 orang korban yang menjadi korban terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka YA. Dari hasil pemeriksaan sendiri, si tersangka menjelaskan, mengakui, membenarkan bahwa tersangka ini telah mencabuli. Hanya saja yang diakui itu hanya 8 orang dari 11 orang yang sudah kita ambil keterangan sebagai korban. Jadi yang diakui itu cuma 8 orang. Kemudian modus dari perbuatan pelaku ini, tersangka ini, yaitu tersangka memanfaatkan kepolosan anak-anak tersebut, di mana pada umumnya anak-anak ini suka bermain dengan main handphone. Jadi anak-anak yang bermain dengan begitu, anak-anak tersebut terpedaya di pemulung 9 tersangka, yaitu korban diiming-imingkan dipinjamkan handphone milik tersangka. Setelah korban dapat meminjam handphone milik tersangka dan menonton YouTube, aplikasi TikTok, dan main game, pada saat itu tersangka melaksanakan aksinya, yaitu mencabuli.
Jadi cara tersangka itu dengan cara memasukkan jari-jarinya itu ke dalam kemaluan dari para korban. Jadi cara pelaku melakukan cabul ini dengan cara terlebih dahulu membujuk anak-anak dengan cara memperlihatkan, meminjamkan handphonenya, kemudian pada saat handphone itu dipinjam, anak-anak itu sebagian korban itu dimasukkan di dalam sarung, kemudian dia gosok-gosokkanlah atau dia gesekkanlah jari-jarinya itu di kemaluan korban. Jadi kejadian ini sendiri terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini. Kemudian terkait dengan laporan dari korban ini, kami sudah menyita 2 barang bukti, yaitu satu buah handphone merek Vivo Y21A dan 1 lembar sarung berwarna kuning. Jadi inilah yang dipakai oleh tersangka pada saat melakukan aksi cabulnya. Kemudian pasal yang kami terapkan terhadap tersangka adalah pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Ancaman hukuman 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Jadi ancaman hukumannya demikian, antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Mungkin itu yang kami sampaikan. Kami membuka sesi pertanyaan pada rekan-rekan media. Mungkin ada yang boleh tanyakan, silakan. Ya Bang, motif yang dilakukan pelaku apakah karena pengaruh film porno atau bagaimana? Jadi untuk sekarang ini motifnya itu bukan pengaruh video porno. Jadi memang mungkin memang dari tersangka sendiri terangsang apabila anak-anak yang menjadi korban itu berada di atas pangkuannya dia. Izin Komandan untuk psikologi daripada tersangka sendiri, Komandan. Apa ada riwayat mungkin kurang waras atau kelainan? Izin aja kelainan. Kelainan untuk sementara ini dari hasil pemeriksaan awal kita itu tidak ada kelainan, yang bersangkutan masih normal. Namun demikian kami akan melakukan koordinasi dengan psikiater terkait dengan kejiwaan yang bersangkutan. Apa ada istrinya? Ya. Istrinya apa istrinya? Terhadap tersangka ini sudah 2 kali menikah. Jadi istri pertamanya dia sudah cerai dan dia punya anak 2 ya. Dia punya anak 2 di istri pertama, kemudian istri kedua sekarang ini dia sudah punya anak juga 1 tahun. Umurnya kurang lebih 1 tahun. Membujuk, jadi dipakai oleh tersangka untuk membujuk anak-anak pada saat akan melakukan perbuatan cabul yang dia lakukan. Sarung ini yang dipakai oleh tersangka, di mana pada saat dia melakukan perbuatan cabul itu, tersangka dia memakai kemudian dia memasukkan anak itu sambil bermain handphone di dalam. Jadi supaya tidak terlalu kelihatan apabila ada orang yang melihat tersangka, dia samarkan dengan cara menutupi perbuatan ini dengan menggunakan sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Awan, dagan na sa rapat.